Hai, salam bagi kalian yang memulai untuk belajar bahasa Jerman. Saya yakin usaha keras kalian dalam belajar suatu saat tidak akan sia-sia, melainkan membuahkan hasil sebagaimana kalian telah memulai untuk belajar bahasa Jerman dan berharap untuk bisa meningkatkan minat kalian dalam bahasa Jerman. Di video ini, saya akan membahas tentang kalimat sebagaimana kita berkomunikasi menggunakan kalimat. Video ini akan saya bahas dengan pelan-pelan. Saya berharap kalian yang ingin memulai belajar bahasa Jerman bisa mengetahui hal-hal mudah-mudahan bisa membuka wawasan kalian lah. Yang maksudnya ketika kalian mengatakan bahwa selama saya belajar bahasa Jerman, saya merasa masih sulit ya. Jadi saya mau sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana mengatasi hal-hal yang sedemikian rupa. Saya harap kalian bisa mengikutinya. Jadi kita kan dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi tentu saja menggunakan kalimat. Ini karena kalimat merupakan ungkapan yang memiliki makna. Jadi apa yang kita sampaikan itu ada maknanya. Jadi orang tahu apa yang kita sampaikan. Jadi untuk itulah kita akan berbicara tentang pembentukan kalimat. Kalimat itu sendiri terdiri dari 2 atau lebih kata. Jadi di antara kata-kata itu terdapat minimal 1 subjek dan 1 predikat. Karena terdiri dari beberapa kata, 2 atau lebih kata yang terdiri minimal 1 subjek dan 1 predikat, maka saya akan memperkenalkan jenis-jenis kata yang ada dalam bahasa Jerman. Ya, dalam bahasa Jerman itu terdapat 10 jenis kata. Pronomen, ya, kata ganti, artikel, kata sandang, nomen, kata benda, verb, kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, preposisi, ya, kata depan, konjungsi, kata penghubung, numerale, kata bilangan, ya, kata bilangan, kemudian interjection, ya, atau disebut bahasa Jermannya Interjektion, itu kata seru. Nah, dari jenis kata inilah yang 10 tadi, kita akan membentuk subjek dan predikat sehingga menjadi satu kalimat. Karena kan syarat dari kalimat itu kan terdiri dari minimal 1 subjek dan 1 predikat, itu minimalnya. Kalau masih ada objek, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu itu bisa, tapi kita mau belajar yang sederhananya dulu. Apa sih syarat minimal sehingga sesuatu itu disebut kalimat, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalimat. Der Mann ist. Der Mann ist Apfel. Der Mann ist heute Apfel. Nah, contoh tadi adalah kalimat, sebab terdapat 2 atau lebih kata, dan di antara kata-kata itu ada 1 subjek dan ada 1 predikat. Karena kan minimalnya 1 subjek, 1 predikat. Jadi, maksud saya, di dalam video ini saya akan memaparkan 4 jenis kata pembentuk kalimat paling sederhana. Itu dulu yang mau saya sampaikan di sini. Ada banyak penjelasan tentang kalimat, tapi ini kan video ini saya tujukan untuk pemula yang merasa sejak belajar bahasa Jerman kurang dapat feel-nya, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, itu maksud saya. Jadi yang 4 itu yang mau saya perkenalkan untuk membentuk kalimat itu adalah pronomen, kata ganti, artikel, kata sandang, nomen, kata benda, dan verb, kata kerja.
Ini nanti yang akan membentuk subjek dan predikat ya. Kita akan bahas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalimat dibentuk dari minimal subjek dan predikat. Nah, kita akan mulai dari subjek dulu ya. Sebenarnya apa itu subjek? Pembentuknya apa saja? Kan tadi saya katakan bahwa kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Sekarang muncul pertanyaan, subjek itu apa? Dan apa yang bisa membentuk subjek, kan begitu? Nah, sekarang saya terangkan. Subjek itu adalah salah satu struktur kalimat yang berfungsi sebagai pelaku. Jadi kalau dalam kalimat itu kan kita menyampaikan sesuatu yang di dalamnya ada pelaku, nanti ada tindakannya disebut predikat. Jadi subjek inilah pelakunya. Subjek dapat dibentuk dari pronomen, nomen, dan artikel dengan nomen, ya, yang mengenakan kasus nominatif. Jadi subjek itu bisa pronomen, bisa nomen, bisa artikel dengan nomen. Karena bisa subjek itu hanya nomen saja, ya. Kemudian ketika dibutuhkan bisa pakai artikel. Nah, itu maksudnya. Tapi baik pronomen, nomen, artikel itu harus dalam kondisi menggunakan kasus nominatif. Ya, jadi kalau sesuatu itu nominatif, ya itu subjek lah itu. Ya. Nah, kan harus kasus nominatif dia. Apa sih nominatif itu? Ya saya terangkan secara bahasa saya lah. Nominatif itu adalah salah satu dari 4 kasus yang ada dalam bahasa Jerman. Ya semua pronomen dan nomen yang ada di kamus ditulis dalam kasus nominatif. Jadi kalau kita buka kamus atau buka kamus secara online, kamus buku atau online kita cari, maka semua pronomen dan nomen itu akan dituliskan dalam bentuk kasus nominatif, ya. Artinya kata dasarnya lah itu. Oke. Jadi tentang kasus kan ada 4 tuh, nominatif, genitif, datif, akusatif. Tapi kita hanya perkenalkan bahwa itu ada, tidak akan kita bahas secara rinci di sini. Kita akan bahas di video selanjutnya atau video-video lainnya jika nanti saya punya kesempatan untuk membuat video itu. Pronomen itu adalah kata ganti. Kan tadi subjek itu bisa dibentuk dari pronomen, nomen, dan artikelnya kalau dibutuhkan. Nah, saya mulai dari pronomen. Pronomen adalah kata ganti. Disebut demikian karena tugasnya adalah mengganti istilah kata lain jika diperlukan, ya. Jika diperlukan. Dalam bahasa Jerman terdapat 9 kata ganti, yaitu ich, saya, du, kamu, er, dia tapi laki-laki, es, dia tapi netral, ya. Kemudian sie, dia juga tapi perempuan, ya. Sama dengan kalau di bahasa Inggris he, she, it, ya, atau he, it, she, tergantung mana kita gampangnya menghafal. Kemudian wir, kami atau kita, ihr, kalian, dan kemudian sie Anda, itu selalu ditulis dengan S huruf besar, kapital, ya, dan sie mereka. Jadi ada 9, ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, ada 9. Nah, itu pronomen, ya. Itu salah satu kata yang bisa digunakan untuk dijadikan subjek. Tadi kan ada nomen, ya kan? Sekarang saya jelaskan tentang nomen ini. Nomen adalah kata benda. Disebut demikian karena memang tugasnya adalah sebagai istilah untuk benda-benda. Kata benda dalam bahasa Jerman memiliki jenis kelamin. Jadi ada nanti jenis kelaminnya, apakah dia feminin, maskulin, atau neutral, ya. Ada 3 itu. Nah, jenis kelamin tersebut ada 3, yaitu maskulin, feminin, dan neutral.
Biasanya dalam kamus istilah ini ditulis sebagai M, F, dan N untuk kata benda dengan bentuk singular atau tunggal, sedangkan jika plural ditulis di beberapa kamus itu PL singkatannya. Nah, jadi M itu adalah untuk maskulin, feminin untuk disingkat F, dan neutral itu disingkat N. Ya, ini adalah contoh kata benda. Stuhl, kemudian Tasche, ya, kemudian Buch, dan untuk plural Bücher. Nah, kita sudah melewati tahap nomen, ya. Sekarang kita masuk ke artikel. Artikel adalah kata sandang. Nah, kata sandang ini atau artikel ini sebenarnya tidak memiliki makna, tetapi menjelaskan kata benda di depannya. Ya kan? Di depannya, artinya setelah artikel itu ada nomen, kata benda. Nah, itulah nanti yang akan dijelaskan dengan adanya artikel ini. Maksudnya dijelaskan, ya sebentar saya akan sampaikan maksudnya apa. Jadi contoh artikel itu ada der, ada die, dan ada das. Artikel der itu digunakan untuk kata benda maskulin, ya. Tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan 3 jenis kelamin itu maskulin, feminin, dan netral. Nah, untuk maskulin itu dipakailah artikel der. Kemudian untuk feminin dipakailah artikel die. Dan untuk neutral dipakailah artikel das, ya. Sedangkan untuk plural, semua plural baik maskulin, feminin, dan neutral, jika dia plural maka dia artikelnya adalah die, ya. Nah, artikel ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai subjek. Kita tadi kan bahas subjek, ya. Tapi di ini artikel tidak bisa berdiri sendiri sebagai subjek. Sehingga jika dibutuhkan, artikel akan digunakan di belakang kata benda. Jadi kalau memang artikel itu dibutuhkan, karena ada kan nomen kata benda, itu dijadikan subjek tapi tanpa artikel. Tapi artikel ini kadang dibutuhkan. Mengenai kemana itu dibutuhkan, saya tidak akan jelaskan di sini karena nanti bisa melebar, ya. Tapi kadang kita memerlukan artikel dan kadang kita tidak butuh artikel. Artikel tentu, ini kan artikel tentu. Nah, ada lagi artikel tak tentu, yaitu ein untuk maskulin, eine untuk feminin, dan ein untuk neutral. Sedangkan untuk plural tidak ada versi untuk plural, karena kan plural itu bukan satu, sedangkan ein artinya satu. Jadi tidak ada unbestimmte artikel atau artikel tak tentu dari plural, tidak ada, ya. Ditiadakan artikel gitu loh. Jadi artikel kalau dibutuhkan maka dia akan diletakkan di belakangnya nomen, kan gitu, di belakangnya kata benda. Maka disebutlah itu artikel dengan nomen. Nah, artikel dengan nomen itu adalah penggunaan yang sering dipakai untuk menyebut kata benda dan diperjelas identitasnya oleh artikel. Diperjelas identitasnya. Nah, mengenai sebenarnya apa fungsinya, ya mungkin di segmen atau video berikutnya, di video lain akan saya bahas. Di sini tidak, karena terlalu panjang nanti. Oke. Contoh penggunaan artikel dengan nomen adalah yang tadi, kata benda tadi, nomen yang tadi. Stuhl, maskulin kan, berarti der Stuhl. Kemudian Tasche, feminin, menjadi die Tasche. Kemudian Buch, karena neutral, menjadi das Buch. Kemudian plural Bücher, kan tadi semua yang maskulin, feminin, neutral. Kalau dia plural, artikel tentunya adalah die, kan begitu. Nah, itulah jenis kata yang bisa dijadikan sebagai subjek. Maka kesimpulan sementara,
kesimpulan sementara yang bisa kita petik dari apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Mudah-mudahan ini membantu kalian ya, membantu untuk memahami pelan-pelan. Nanti kalau tidak paham bisa tanya di kolom komentar atau lewat media sosial lainnya. Nah, jadi untuk kesimpulan sementaranya adalah subjek itu dapat dibentuk dari yang pertama tadi pronomen, nomen, dan artikel dengan syarat menggunakan kasus nominatif. Kasus itu ada 4. Tapi kalau dia bukan kasus nominatif, berarti dia bukan subjek. Bisa dipastikan. Ya, kasus nominatif itu eksklusif untuk menyatakan sesuatu itu nomen, ya. Baik pronomen maupun nomen. Nah, setelah itu kita akan bahas elemen atau struktur kedua dalam kalimat setelah subjek. Tadi kan kita sudah bahas subjek. Subjek itu terdiri dari pronomen, nomen, dan artikel, dan kita sudah bahas itu. Jadi apa yang sudah saya bahas tadi dan contoh-contohnya itu bisa kalian pakai sebagai subjek gitu. Masalah contoh lain dari itu bisa kalian cari di kamus atau secara online juga bisa, karena nggak mungkin semua saya paparkan di sini. Oke, sekarang kita masuk ke predikat. Kita akan membahas predikat. Predikat itu apa kan gitu. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan tadi kan ada 4 yang mau saya bahas. Kalimat itu kan terdiri dari beberapa kata tadi ya. Dari beberapa kata itu membentuk minimal satu subjek dan satu predikat kan gitu tadi. Nah, sudah saya bahas subjek itu apa-apa saja. Jadi 3 elemen itu bisa masuk ke dalam subjek. 1 elemen lagi tinggal verb yang akan membentuk predikat ya. Berarti kita bahas sekarang verb kan begitu. Oke. Verb adalah kata kerja. Disebut demikian karena ia merepresentasikan tindakan pelaku. Pelaku itu siapa tadi? Subjek, kan begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau terangkan bahwa kata kerja itu memiliki 2 struktur pembentuk, yaitu stam dan endung. Stam itu artinya akar dari kata kerja itu, dan endung adalah akhiran dari kata kerja itu. Nah, endung ini terletak setelah stam, kan gitu. Nah, itu untuk struktur pembentuk dari kata kerja itu. Dan ini kata kerja itu ciri khasnya memang endungnya itu. Artinya bahwa semua kata kerja dalam bahasa Jerman itu minimal berakhiran en ya. Minimal berakhiran n gitu. Karena nanti kata kerja seperti machen, bringen, sehen itu kan en. Tapi ada beberapa yang ln, rn, dan bahkan hanya n gitu ya, tapi itu sedikit, tidak terlalu banyak. Umumnya berakhiran en, tapi paling tidak berakhiran n gitu. Pasti ada n-nya di belakang. Oke. Nah, secara umum verb atau kata kerja terbagi 3, yaitu kata kerja lemah, kata kerja kuat, dan kata kerja campuran. Nah, apa itu? Di sini akan saya jelaskan. Jadi kata kerja lemah itu adalah kata kerja yang memiliki aturan. Memiliki aturan tetap dia, sehingga dia nanti akan masuk kategori kata kerja beraturan, karena memiliki aturan yang tetap. Nah, kemudian kata kerja kuat adalah kata kerja yang tidak memiliki aturan yang tetap, sehingga disebut juga kata kerja tak beraturan. Nah, satu lagi, kata kerja campuran. Apa pula ini? Kan begitu. Nah, kata kerja campuran adalah kata kerja yang mengadopsi kedua aturan kata kerja lemah dan kata kerja kuat itu. Diadopsi dua-duanya. Nah, ini menjadikannya masuk kategori kata kerja tak beraturan, karena sekalipun dia mengadopsi aturan kata kerja lemah, yang artinya teratur dia, tapi dia juga mengadopsi kata kerja kuat yang tidak teratur. Berarti tidak teratur secara keseluruhan, berarti kan memang dia masuk kategori tidak teratur walaupun ada teraturnya, kan gitu. Nah,
Saya mau memberikan contoh. Ini adalah contoh kata kerja lemah, ya, yaitu machen, sagen, dan stellen. Masih banyak lagi, tentu saja bukan hanya ini, masih banyak lagi. Namun nanti kita akan lihat di mana perbedaannya antara kata kerja lemah, kata kerja kuat, dan kata kerja campuran. Nanti akan saya jelaskan. Nah, itu kata kerja lemah contohnya. Masih bisa kalian cari di internet atau di kamus. Biasanya ada tandanya itu. Misalnya dibuat tanda bahwa ini kata kerja lemah, bahwa ini kata kerja kuat, bahwa ini kata kerja campuran, kan begitu. Nah, ini adalah contoh kata kerja kuat, yaitu sehen, geben, fahren, dan tragen, kan begitu. Itu contoh kata kerja kuat. Masih ada tentu saja, dan lumayan banyak ya kata kerja kuat. Karena kalau kita cari dan rajin membaca, kita pasti menemukannya. Semakin rajin kita membaca, pasti semakin kita temukan itu. Nah, dan ini adalah contoh kata kerja campuran yang mengadopsi dua aturan tadi, ya. Aturan dari kata kerja lemah dan kata kerja kuat, yaitu bringen, gehen, dan stehen. Ya, tentu saja masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kalian temukan di kamus atau di sumber-sumber buku atau dari internet juga. Zaman sekarang ini kan internet sudah maju ya. Nah, untuk membentuk kalimat dibutuhkan tadi subjek dan predikat. Nah, ini sekarang kita bahas predikat, kan begitu. Nah, sekarang saya terangkan bahwa predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek. Predikat itu dibentuk dari kata kerja, yaitu verb yang kita bahas sekarang, ya, kata kerja yang dikonjugasikan. Jadi dia dikonjugasikan. Jadi tidak bisa kata kerja itu mentah-mentah kita masukkan sebagai predikat. Kita harus konjugasikan itu. Nah, apa itu konjugasi? Ya, konjugasi adalah perubahan kata kerja yang disesuaikan dengan subjek. Perubahan ini terjadi pada stam dan endung. Itu kan terjadi. Nanti ada perubahan ke stamnya, namun tidak semua. Perubahan stam itu hanya terjadi pada kata kerja kuat, ya. Dan endung itu tentu sudah menjadi kewajiban perubahan pada kata kerja ketika kita mau mengkonjugasikan endungannya nanti yang berubah, yaitu dibuang dan ditambahkan sesuai dengan aturannya. Nah, konjugasi memiliki ciri tersendiri untuk tempus. Tempus itu adalah istilah untuk waktu kejadian suatu ungkapan. Ya, jadi ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita kan mau secara tidak langsung mengatakan bahwa pernyataan saya ini kejadiannya presens kah, preteritum kah, atau sering terjadi kah, atau sudah lampau kah, gitu artinya tempus, ya. Atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan tense, ya, atau tenses. Nah, sekarang saya menunjukkan contoh konjugasi. Kita mulai dari kata kerja lemah tadi, ya. Misalnya ich mache, ya, untuk machen kan kita mulai dari machen. Nah, kalau konjugasi kan itu harus sesuai dengan subjeknya. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa penyesuaian konjugasi itu terhadap subjek, gitu ya. Ich mache, du machst, kemudian es, sie macht, wir machen, ihr macht, dan sie machen. Oke. Jadi dia stamnya kan tadi itu machen. Jadi stamnya mach, mach, dan endungnya itu en. Tadi kan saya katakan bahwa kata kerja bahasa Jerman itu endungnya en. Ya, umum. Ya, paling tidak. Nah, jadi dia teratur, stamnya tetap. Teratur dia, mulai dari ich, du, es, die, wir, ihr, sie. Stamnya tetap, mach. Yang berubah itu hanya endungnya, dan itu wajib.
ya kan? Jadi endung en itu dibuang, kemudian ditambahkan sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya ich, maka ditambahlah e. Ini setelah endungnya dibuang ya. Artinya disingkirkan dulu baru dibuang. Baru tambahkan e. Ich. Tadi kan stamnya mach, gitu kan? Setelah dibuang en-nya. Sekarang ich. Jadi mach ini tambahkan e untuk aturan konjugasi untuk ich mache, gitu ya. Nah, untuk du tambahkan st, du mach, tambahkan st, machst, du machst. Oke. Sekarang untuk rsg ini sama ya, orang ketiga tunggal, tambahkan t. Tambahkan t berarti macht, ya, t-nya ada, macht. Kemudian es macht, Nah, terkait bagaimana sih cara pronunciation daripada ch, Aussprache itu mungkin di video lainnya, tidak sekarang. Pokoknya kita fokus bagaimana pembentukan kalimat dulu ya. Kemudian sie macht. Jadi mach, en-nya kan sudah dibuang tuh. Tambahkan t, gantikan sebagai untuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal ya. Sie macht. Sie macht. Saya biasanya menyebutnya langsung aja karena toh sama ya kan. Oke. Wir itu tambahannya en. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan. Tapi tetap saja konsepnya kita buang dulu kemudian tambahkan en supaya kita menyadari bahwa konjugasi itu memang mengalami perubahan ya. Ya, jadi wir mach tambah en, wir machen kan gitu. Machen itu artinya melakukan ya, to make atau to do dalam bahasa Inggris. Kemudian ihr setelah dibuang en tinggal sisa stam yaitu mach ditambahkan t. Jadi mirip dengan rsg atau orang ketiga tunggal. Ihr macht, ya. Jadi mach tambah t. Ihr macht, ya. Kemudian sie, Anda, dan sie, mereka itu sama konjugasinya, yaitu stam tambah en. Sie machen. Sie machen. Oke. Nah, jadi ini yang disebut dengan kata kerja lemah itu teratur, dia stamnya teratur. Yang berubah itu endungnya dan itu memang wajib ya. Tapi dari mana dia dikatakan teratur? Ya kan tertata, mah semua. Mulai dari ich sampai sie. Mah. Tinggal tambahkan e, st, t, en, t dan en. Ich mache, du machst, du machst tadi ya, rsg macht, kemudian wir machen, ihr macht, dan sie machen. Nah, tapi itu masih present. Tadi kan saya katakan bahwa konjugasi ini memiliki ciri tersendiri untuk tempusnya. Tempus itu kan ada present, ada preteritum, ada ya perfect kan gitu. Ada Futur 1, Futur 2, ada Plusquamperfekt. So, sekarang kita akan bahas tempus yang preteritum ya. Kita akan lihat seberapa teraturnya sih gitu ya. Jadi kalau kata kerja lemah itu dibuat versi preteritum, maka dia hanya disisipkan t ya. Dari konjugasi kata yang present, sebelum akhiran itu ditambahi t ya, semuanya. Misalnya tadi present ich mache berakhiran e ya kan. Sekarang dia ditambahkan t, disisipkan t. Jadi stam itu tambah t, baru tambahkan akhiran yang sesuai. Tadi stamnya apa? Machen. Mach kan gitu ya. Stamnya machen. Nah,
dia setelah stam tambahkan T, baru kemudian tambahkan endungnya. Endung yang untuk konjugasi ya, bukan endung infinitif. Infinitif itu machen yang ada di kamus, yang belum diapa-apain. Jadi macht tambah E, machte, kan begitu. Ich machte. Kemudian du macht. Tadi kan tambah ST, ya kan? Nah, sekarang karena dia TST kan susah tuh dibaca ya. Sebenarnya penjelasan ini akan ada lebih lanjut mungkin di video lainnya. Tidak bisa saya jelaskan di sini karena bakal terlalu lama. Ini aja sudah lumayan ya. Jadi tidak bisa macht, st. Jadi tidak bisa seperti itu. Harus disisipkan lagi E. Harus disisipkan lagi E. Jadi istilahnya karena dia berakhiran T, sekarang kan stamnya udah berakhiran T dong, kan gitu. Karena dia berakhiran T, maka disisipkanlah E supaya bunyinya ada. Du machtest. Kan begitu. Nah, menariknya lagi, ini berlaku untuk semua preteritum ya. Artinya berlakunya seperti apa? Bahwa konjugasi preteritum untuk orang pertama dan orang ketiga tunggal itu sama. Jadi ich sama RSZ itu konjugasinya sama. Maka dia RSZ machte. Sama. Oke? Kemudian wir machten. Kan tambah T doang kan? Kemudian ihr machtet. Nah ini pula. Tadi kan ihr itu akhirannya T. Tapi karena sekarang untuk preteritum stamnya itu ditambah T, maka double T serasanya tidak berbunyi. Tidak ada perubahan bunyi. Maka kita tambahi T, kita sisipkan T, kan begitu. Menjadi ihr machtet. Oke? Nah, sekarang tinggal Sie Anda dan Sie mereka. Menjadi Sie machten, kan gitu. Sie machten. Nah, kalau untuk wir dan Sie, wir kami kita dan Sie Anda atau Sie mereka itu sama, selalu sama ya. Selalu sama konjugasinya. Jadi ini cukup memudahkan kita untuk tidak terlalu memaksa menghafal, tetapi lebih sering berlatih saja. Nanti kita ketahuan, nanti kita akan ketahui itu secara tidak langsung karena terbiasa gitu ya. Sebagaimana kita tahu ngomong bahasa Indonesia, kita kan terbiasa kan. Kita masa umur 2 tahun udah langsung diajari subjek predikat, enggak kan? Kita tahu bahasa Indonesia itu karena kita terbiasa mendengar kemudian mengulangi. Kan gitu. Oke. Itu untuk kata kerja lemah. Satu contoh saja karena saya rasa bisa menjadi latihan untuk kalian untuk membuat contoh lain seperti tadi misalnya sagen, stellen. Saya rasa kalian bisa ini. Oke, sekarang kita mau melihat contoh kata kerja kuat. Ini akan sedikit menarik, jadi tolong disimak baik-baik ya. Kita akan ambil contoh sehen, melihat. Sehen itu artinya melihat ya. Kita akan mulai pisahkan dulu stam dan endung, en. Stamnya Z, S, A, H. H kan tidak dibaca ya, H tidak dibaca dalam bahasa Jerman kalau dia di tengah dan di akhir. Z atau SEH, kemudian EN. Buang dulu EN-nya, kita sisakan stamnya, kan begitu. Nah, sekarang kita tinggal konjugasi. Setelah tinggal stam, SEE atau Z, tambahkan E untuk ich. Ich sehe, kan gitu. Ich sehe. Oke. Sekarang bagaimana? Kan tadi saya katakan bahwa kata kerja kuat itu perubahannya ada, sehingga memang dia dikatakan kata kerja tak beraturan. Nah, coba kita lihat, atau saya mau jelaskan dulu, saya mau sampaikan dulu. Perubahan itu atau ketidakteraturan itu, ini perubahan di stamnya ya. Perubahan itu hanya terjadi pada orang kedua dan orang ketiga tunggal.
orang kedua dan orang ketiga tunggal itu kan do dan RSZ. Di situ saja dia perubahan. Perubahan ini biasanya vokal, ya. Misalnya stamnya tadi yang tinggal SEH, sekarang di do E berubah jadi IE. Jadi menjadi SIEH. Kemudian tambahkan ST karena ST itu kan syarat konjugasi untuk do, ya kan? Nah, do zist. Kan begitu ya. Sekarang perubahan itu juga berlaku untuk RSZ. Menjadi RSZ, kan begitu. E menjadi IE, perubahan. Nah, di sini wir udah kembali lagi, tidak ada perubahan vokal. Menjadi wir sehen. Ir juga tidak ada perubahan vokal. Perubahan vokal itu hanya ada pada orang kedua dan orang ketiga tunggal, do dan RSZ. Nah, ir Z tidak ada perubahan vokal, tetap E. Dan sehen. Anda, mereka melihat. Nah, itu presence. Sekarang kita masuk ke preteritum. Preteritum itu kan namanya kata kerja kuat tak beraturan. Dia berubah lagi, gitu ya, berubah lagi. Vokalnya berubah. Ya. Misalnya tadi kan di kata kerja lemah itu perubahan vokalnya tambah T doang, kan gitu ya. Tambah T setelah stam. Sedangkan di sini memang berubah aja gitu. Tidak ada penambahan, tapi perubahan gitu ya. Misalnya ich sah, du sahst. Kemudian RSZ za. Seperti yang sudah saya katakan, ini berlaku untuk semua preteritum baik kata kerja lemah, kuat dan campuran. Bahwa konjugasi preteritum untuk ich dan RSZ atau dengan kata lain orang pertama dan orang ketiga tunggal itu sama konjugasinya, ich za, RSZ za, gitu ya. Jadi kita lebih mudah memahami. Kemudian wir sein, ya kan? Sein. Kemudian ihr seid, dan sie sein, sein. Jadi bukan zahen ya, karena h agak hilang dia. Bukan berarti kosong, tapi agak hilang dia. Nah, sedangkan untuk partizip 2, partizip 2 itu gesehen. Beda dengan tadi gemacht untuk kata kerja machen, kata kerja lemah. Jadi dia beraturan yang kata kerja lemah, sedangkan ini tidak, gesehen. Beda dengan kata kerja machen. Dia partizip 2-nya ge tambah stam tambah t, gemacht, kan gitu, gemacht. Nah, sekarang di kata kerja kuat dia tidak beraturan. Jadi mulai dari presens, preteritum dan partizip 2 dia beda-beda. Ya, ich sehe, ich sah, gesehen. Ya kan, beda kan? Nah, itu partizip 2 ini tidak dikonjugasikan ya, tapi dia saya membawa partizip 2 supaya ketahuan di mana keteraturan dan ketidakteraturan kata kerja itu maksudnya. Sama. Karena gesehen itu kan akan diletakkan di belakang nanti. So, kita lanjut dengan kata kerja campuran. Kata kerja campuran itu kita ambil contoh bringen, membawa, ya. Campuran berarti dia mengadopsi dua campuran sebelumnya. Artinya kata kerja lemah teratur, kemudian kata kerja kuat ya tidak teratur. Di mana dia teratur? Ya, dia teraturnya di presence. Ya. Tidak teraturnya di preteritum atau bahkan di partizip 2. Jadi di presence dia teratur. Masih teratur, ya. Jadi stam
endungannya dibuang, stamnya teratur. Udah dari ich sampai sie. Misalnya kita buktikan, ich bringe, bring ya tetap bring, du bringst, er, es, sie bringt, kemudian wir bringen, er bringt, dan sie bringen. Tetap bring semua, bring teratur. Tapi pada preteritum dia mengalami perubahan. Jadi setelah teratur tidak teratur, maka campuran ya. Campuran. Preteritumnya adalah ich brachte, du brachtest. Gitu ya. Dia tetap mengadopsi T-nya itu loh, T setelah stam. Tapi dia sekaligus mengadopsi perubahan vokal kan gitu. Jadi bukan bringte, ya kan? Tetapi dia tetap memakai T setelah stam. Tapi sekaligus berubah vokalnya. Ada perubahan. Bahkan bukan hanya vokalnya. NG berubah dari CH kan gitu. Bring menjadi brach, brachte. Ich brachte. Du brachtest. Er, es, sie brachte, karena sama ya, ich dan RSC sama, ich brachte, er brachte, es brachte, sie brachte, sama. Kemudian wir brachten, ihr brachtet, dan sie brachten. Nah, campuran lagi di partizip 2, gebracht kan gitu. Jadi stamnya tetap berubah dan ditambah T kan gitu. Beda dari tadi kata kerja kuat yang sehen, partizip 2-nya gesehen, tidak berakhiran T gitu ya. Oke, itu kata kerja campuran. Nah, sebenarnya ya untuk teman-teman supaya tahu aja alasan kenapa saya tidak akan bahas semuanya, karena sebenarnya masih banyak pembahasan terkait kata kerja. Karena kata kerja itu salah satu materi yang paling banyak pembahasannya. Karena banyak kata kerja itu. Ya, kata kerja itu masih banyak hubungannya dengan partizip 1, partizip 2, futur 1, futur 2, kemudian konjunktif 1, konjunktif 2, masih banyak nanti. Dan kemana pemakaiannya itu masih banyak penjelasannya ya, kata kerja banyak. Jadi tapi saya akan batasi sampai di sini saja dulu. Maksudnya saya sampaikan itu saja untuk sajian di video ini sebagai sajian materi yang sederhana dan mudah dimengerti untuk mengikuti pembelajaran bahasa Jerman. Karena toh tujuan saya untuk mengalamatkan video ini bagi Anda pemula ya. Untuk materi kalimat dengan struktur yang lebih lengkap, misalnya subjek predikat itu kan tadi yang kita bahas, subjek predikat itu minimal itu, bukan berarti tidak bisa yang lain. Misalnya kamu mau menambahi objek, kata keterangan tempat, kata keterangan waktu, itu masih bisa. Bahkan tadi sudah saya singgung juga, contoh der Mann ist heute itu kan kata keterangan waktu itu, heute einen Apfel, ada objeknya juga. Nah, jadi saya rasa itu dulu untuk materi kalimat sederhana ya. Jadi sekarang apa? Saya mau memberi asupan lah untuk kalian yang mungkin sampai sekarang belum menemukan jalan ninjanya untuk apa ya istilahnya, tertarik belajar bahasa Jerman itu. Sebenarnya bukan tidak tertarik, tapi harus mulai dari mana gitu ya. Jadi ini saya buat video ini untuk menjadikan bagimu suatu sumber untuk membuka wawasan yang lebih luas tentang bagaimana sih kita harus memandang bahasa Jerman itu kan gitu. Karena mungkin kita memandang bahasa Jerman itu sedikit lah, tidak terlalu banyak mungkin barangkali ya. Saya harap. Nah, untuk tips bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jerman dan seperti apa sih
Kalau saya ya secara pribadi, belajar bahasa Jerman itu tidak terlepas dari membaca. Saya rasa belajar semua bahasa sih seperti itu. Kita harus membaca, karena yang pertama, dengan membaca kita menemukan literasi baru. Kita mendapatkan bagi diri kita kata-kata yang baru, pemahaman yang baru. Namanya informasi kan yang kita baca, kita membaca itu ada informasi yang kita dapat. Dan barangkali ketika kita membaca, kita teringat akan materi yang pernah kita dengar, kita bahas. Mungkin aja, kemudian muncul pertanyaan, ini pernah saya baca deh gitu. Minimal itulah contoh-contoh yang seperti itu. Jadi ketika membaca mungkin juga terjadi yang namanya ini harus saya tanyakan atau ini harus saya cari lagi referensinya, karena saya butuh penjelasan yang lebih dalam. Kalau saya seperti itu ya, karena saya membiasakan diri saya untuk mandiri dulu mencari sesuatu, karena memang rasanya beda ya. Kalau kita menemukan jawaban itu atas usaha kita mencari pasti beda, dan kita pasti ya lambat laun pasti ingat karena hasil produksi usaha kita, dibandingkan kita harus bertanya langsung ke orang, tiba-tiba dapat jawaban tanpa usaha apa-apa, dan kita taunya itu ya karena kita tidak punya pilihan aja gitu kan. Kadang kita menjawab tahu sesuatu itu karena kita tidak punya pilihan lain untuk mengetahui. Jadi ya tertera ada misalnya orang memberitahu ya karena diberitahu kan gitu. Orang memberitahu ya karena diberitahu. Jadi maksud saya, alangkah baiknya memang kita berusaha untuk mencari materi sebanyak mungkin mandiri dulu. Ya maksudnya paling tidak bisa melatih kalian untuk mencari informasi. Karena pasti beda rasanya. Coba saja. Pasti beda rasanya. Bedanya di mana? Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Kita mencari sesuatu itu dengan susah payah, itu ada beban tersendiri, tapi asik sebenarnya. Pasti kita juga secara tidak sadar menemukan cara-cara terbaru untuk mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya mendapatkan jawabannya, tapi barangkali kita jadi pertama tahu website apa saja yang menyediakan materi bahasa Jerman, kemudian ya website apa yang bisa kita pakai untuk menerjemahkan, yang bisa membantu kita untuk menemukan terjemahan yang lebih tepat gitu ya, atau mungkin website penerjemahan ini bisa kita pakai untuk dikolaborasikan. Kalau saya itu ada 3 aplikasi yang saya pakai ya. Ya kalian ini saya ya. Kalau kalian bisa cari di mana saja, banyak kok dia penyedia aplikasi di platform-platform untuk penerjemah. Kamus saya juga punya aplikasi tertentu, karena biar bagaimanapun ya sampai kapanpun kayaknya saya harus membaca gitu. Bukan mengatakan bahwa saya itu sudah pintar, sudah oke, sudah banyak pengetahuan dan tidak perlu membaca, tidak. Masih banyak yang ini kan yang saya sampaikan tadi, materi-materi ini itu kan hanya dasar itu. Ya kali aja, atau ya mudah-mudahan bagi kalian pemula yang belum mengetahui titik awal mulainya belajar bahasa Jerman itu, barangkali bisa ditemukan di sini ya, apa yang sudah saya paparkan. Mungkin aja ya, mudah-mudahan kalau ternyata iya ya syukur ya, kalau ternyata tidak ya mungkin belum tepat aja. Mungkin saran saya tadi bisa kamu cari lagi, karena ya biar bagaimanapun kamu harus mencari, kalian harus mencari materi secara mandiri. Itu akan sangat menolong kamu untuk mendapatkan informasi. Ya, saya kan tadi katakan bahwa kalau dari apa yang saya paparkan ini kamu ada yang kurang ngerti,
kamu bisa tanya lewat komentar, atau kalau memang kamu punya kontak saya, bisa kontak saya lewat email atau Instagram atau apalah, kontak saya. Tentu saja dengan sopan ya. Karena kalau misalnya seperti di kolom komentar itu kan akan dibaca oleh banyak orang, dan sesuatu komen bahasa yang tidak sopan itu kan melanggar kebijakan kita lah, informasi lah. Karena informasi itu harus disampaikan dengan bijak. Oke. Nah, apalagi ya yang kira-kira bisa membantu kalian? Karena memang kenapa saya berencana buat video ini, karena saya menemukan banyak orang yang sebenarnya tertarik belajar bahasa Jerman, tapi nggak ketemu aja cara mereka belajar itu harus mulai dari mana, startnya dari mana gitu. Itu saja sih yang mendorong saya merencanakan ini sudah sejak lama. Cuman waktu saya baru ada di hari ini. Kemudian apalagi, saya senang kalau berbagi tentang pengalaman belajar bahasa Jerman. Mencari partner berbicara bahasa Jerman. Saya ada komunitas atau apa ya, tapi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu ada pertemuan online virtual ya. Jadi itu berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia, nanti berkumpul dalam satu platform online untuk membahas satu tema. Biasanya akan ada tema-tema menarik di situ. Jadi kita bisa menentukan di mana level kita dan belajar bahasa apa yang mau kita inginkan. Sebenarnya bukan belajar, tapi lebih ke diskusi, karena tidak ada yang membimbing. Kita lebih memilih platform yang kita bisa atasi dan kemudian membahas satu tema. Ada dua bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Ya tentu saja kalau saya bagian bahasa Jerman atau orang yang dalam belajar bahasa Jerman, ya tentu saja saya pilih bahasa Jerman untuk dimasukkan ke ruang online itu. Misalnya saya mintanya B1 Deutsch kan gitu, maka nanti saya akan dimasukkan ke kelas ruangan online yang khusus orang-orang yang level kebahasaannya B1 gitu. Dan biasanya tidak banyak-banyak amat, dan itu kan lebih efektif sih ya kalau menurut saya. Tidak terlalu banyak tapi punya banyak kesempatan untuk memakai waktu secara bergantian untuk membahas biasanya 10 pertanyaan itu ya. Nanti kalau misalnya kalian mau ya, saya bisa kasih linknya untuk forum belajar bahasa Jerman. Sebenarnya bukan belajar, tapi komunitas dari seluruh dunia. Nanti ini ditangani oleh satu lembaga bahasa yang bahasa Jerman itu perlu untuk di-share gitu. Sama seperti tujuan saya ya, supaya kalian juga memiliki minat yang tidak tersendat-sendat. Jadi totalitas gitu. Mungkin kalian bisa masuk nanti A11 Deutsch, ya mungkin perkenalannya adalah ya perkenalan diri, sich vorstellen, ya kan, dan saling kenal. Kalau yang mau mungkin ketika membahas temanya kan pasti sama, mulai dari A1 sampai C2. Temanya bakal sama itu. Apa yang akan dibahas, mungkin bisa mixing pakai bahasa Inggris, tidak apa-apa. Awal yang baik itu awal yang baik. Yakinlah. Kalau kamu yakin bahwa ketika kamu memulai belajar bahasa Jerman dan kamu yakin atas itu, maka percayalah bahwa kamu akan menggapai itu. Mungkin sulit bagimu memulai, tapi saya rasa kesulitan itu gara-gara masih kurangnya sumber literasi kita. Jadi saya sangat mendorong kalian nanti untuk membaca lebih sering, banyak kok di website itu, di YouTube juga banyak, bukan hanya ini ya. Banyak YouTube yang menyajikan pembelajaran bahasa Jerman, baik orang Indonesia maupun orang luar negeri yang membahas tentang bahasa Jerman, dan bahkan orang Jerman itu sendiri masih banyak.
bukan masih banyak, tapi memang banyak gitu ya di YouTube tersedia. YouTube kan platform gratis tuh. Jadi betapa begitu mudahnya kita untuk mencari sumber belajar itu. Saya percaya bahwa kita bisa. Oke, terakhir saya mau menyampaikan ini berdasarkan pengalaman saya mengajar ya. Kita memang sebagai orang Indonesia mungkin tidak menyadari bahwa penggunaan tata bahasa kita memang tidak terlalu memperhatikan ya, karena memang bahasa Indonesia itu ya mau biar bagaimanapun kadang ya secara umum dapat dimengerti walaupun tidak secara tepat penggunaan tata bahasanya atau gramatiknya. Tapi di dalam bahasa Jerman saya rasa kita harus tetap perhatikan gramatik, karena bukan karena tidak mengerti. Mungkin saya mengerti, tapi apa yang saya mengerti ternyata beda dari apa yang kamu maksud. Itu maksudnya, itu yang saya takutkan. Ketika kita lebih setuju terhadap tidak usah terlalu memperhatikan gramatik. Ya, yang saya takutkan itu bukan tidak mengertinya saya atas apa yang kamu katakan, tapi malah saya mengerti, tapi apa yang saya mengerti itu ternyata beda dari apa yang kamu maksud gitu loh. Misalnya den Reis koche ich, kan gitu. Itu benar secara gramatik. Den Reis koche ich, itu benar. Walaupun den Reis di depan itu kan ya nasi itu dimasak oleh saya, atau nasi itu saya masak. Walaupun ya secara normalnya ich koche den Reis, tapi kan nggak apa-apa toh kalau kalimat itu objeknya dulu, objek akusatif, kemudian predikat selalu di posisi kedua, kemudian dilanjutkan dengan subjek. Ya kan? Den Reis koche ich. Nah, kalau misalnya kita kurang memperhatikan subjek gramatik, maka kita mengatakan der Reis kocht mich, kan gitu. Der Reis kocht mich, kan udah salah. Padahal benar secara gramatik, tapi karena salah paham dari penggunaannya, mungkin karena tidak terlalu memperhatikan gramatik, penggunaannya ini apa, kenapa harus akusatif, kenapa harus nominatif, mungkin tidak diperhatikan, maka saya salah pengertian. Itu yang saya takutkan. Jadi jangan sampai nanti der Reis kocht mich, artinya beras itu memasak saya. Kan nggak lucu ya, beras memasak saya, mana mungkin. Tapi saya memasak nasi itu, atau ich koche den Reis, atau den Reis koche ich gitu. Karena kalaupun saya harus membuat materi terkait kalimat yang lebih lengkap dan lebih kompleks, itu mungkin akan ada materi yang seperti itu. Posisi namanya Wortstellung ya. Posisi pertama itu bisa apa saja. Bisa apa saja dari struktur kalimat itu, subjek, predikat. Kan struktur kalimat itu adalah subjek, predikat, kemudian kata keterangannya juga banyak, bukan banyak, ada beberapa ya. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Kemudian, nah itu nanti ada ya, tekamolo namanya. Kemudian seperti apa gambaran materinya, yaitu bahwa selain predikat, itu pun masih ada pengecualian. Selain predikat, kita bisa menggunakan struktur kalimat lainnya di posisi pertama, tetapi predikat itu harus di posisi kedua, tetap di posisi kedua. Nah, kalau bukan subjek di posisi pertama, maka predikat itu ada di posisi kedua, diikuti dengan subjek, itu langsung diikuti dengan subjek. Ya. Kemudian apalagi, kalau memang subjeknya di awal ya langsung aja subjek, predikat, kemudian struktur lainnya. Nah, urutannya kan ada beberapa tuh struktur pembentuk kalimat. Nah, bagaimana urutannya dalam kalimat?